Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya, selamat datang di Skena, sekilas tentang dunia. Pada episode kali ini akan dibawakan oleh saya As'ad dan rekan saya. Nama saya Alvan Rizky Fauzi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat penting ya, sangat erat di kalangan saat ini karena remaja itu perlu yang adanya kepemimpinan untuk membuat rasa tanggung jawab dan juga kejujuran dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu juga bisa untuk mengendalikan sehingga lebih percaya diri dalam menghandle suatu persoalan. Nah, kita mulai langsung aja ya, Van ya. Kita nanti akan membahas mengenai mengapa sih kepemimpinan itu penting dan apa aja karakter dan sifat yang ada dalam seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga juga bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kita simpulkan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan suatu karakter kepemimpinan tersebut. Nah, kita mulai dari menurut kamu, Van, buat saat ini remaja itu memiliki sifat kepemimpinan nggak sih, kalau menurut kamu? Ya, menurut saya akhir-akhir ini remaja itu kurang memiliki sifat kepemimpinan. Di saat ini banyak siswa yang kurang tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh gurunya. Biasanya siswa-siswa itu menunda-nunda terus, bahkan sampai kelewat deadline itu, ketunda terus, sampai gurunya itu mencari-cari siswanya untuk mengerjakan, bukan siswanya yang mencari gurunya. Dan juga selanjutnya banyak akhir-akhir ini siswa yang berbohong terhadap gurunya atau orang tuanya, mau pergi ke toilet, padahal ke kantin gitu. Iya. Oh, kayak gitu ya, benar-benar sih. Aku juga ngerasain itu juga miris ya, karena saat ini tuh banyak yang melalaikan, menganggap enteng sebuah tanggung jawab tersebut, sehingga apa-apa itu biarin lah, terus berbohong lah sebagainya. Aku juga ngerasain sih, karena kayak setiap kita kerja kelompok, terkadang anaknya itu mengelak untuk diajak berdiskusi, kerjasama, terus menghadiri suatu kerja kelompok itu telat-telat. Jadi rasa untuk menjadi seorang pemimpin itu menurutku nggak ada. Dia masih stuck pada di zona nyaman gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Terus berarti kalau menurut kamu kepemimpinan itu kenapa sih harus ada di setiap orang itu, Bang? Ya, kepemimpinan harus ada di setiap orang agar orang itu bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Juga tidak melalaikan tugasnya. Dan setiap orang itu perlu kepemimpinan untuk bersikap jujur kepada setiap orang. Karena jujur itu sesuatu yang dianggap remeh, tapi itu sebenarnya sangat penting agar tidak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Setuju. Selain itu, menurutku dengan adanya tadi jujur ya, itu berarti membuat kita itu dipercaya, sehingga kayak timbul rasa trust. Kadang kan menimbulkan rasa percaya itu sangat sulit loh, teman-teman. Karena kalau kita menyepelekan sekalipun, nanti di kemudian hari atau di lain waktu, mereka itu pasti bakal nggak percaya. Kamu bohong lagi. Benar banget. Menurutku bertanggung jawab ini penting, karena selain dari tadi yang disampaikan Alvan, juga nanti kita bisa, kalau kita mengembangkan kepemimpinan ini, bisa nanti belajar untuk memanage bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan secara efisien. Jadi nggak cuman berhasil atau apa, tapi kita dengan adanya rasa kepemimpinan tadi, bertahap kita tahu, masalahnya ini, masalahnya itu. Jadi kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Juga kalau ada yang kepemimpinan itu, kita jadi lebih tahu secara luas terkait dengan misal memanage orang, memimpin orang, kan berbeda-beda tuh. Nggak bisa langsung A, B, C yang mau kita. Jadi menurutku kepemimpinan itu penting untuk membuat sebuah masalah itu menjadi lebih mudah untuk ditangani. Menurutku sih gitu ya. Iya. Untuk menghadirkan solusi dari berbagai kalangan, bukan hanya untuk menguntungkan satu pihak saja, tapi menguntungkan semua pihak itu. Betul. Aku juga setuju. Nah, di sifat kepemimpinan ini ada nggak sih, Van, menurutmu yang menjadi barometer orang itu bisa disebut pemimpin itu gimana, Van? Sikap dan karakteristiknya itu menurutmu gimana, Van? Menurutku ada 4 sifat dasar yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Yang pertama yakni sidik, yang artinya jujur.
Jadi setiap pemimpin harus jujur apa adanya, disampaikan kepada masyarakatnya tentang ya kepemimpinan itu di Di masyarakatnya. masyarakat gitu ya, harus Iya, kayak jadi nama ini ya, nama sahabat Nabi ya, Abu Bakar iya, Siddiq. Abu Bakar Siddiq, jujur. Jujur. Benar-benar. Lagi Selanjutnya depan. amanah. Amanah. Itu berarti dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam melakukan hal gitu Dalam ya. melakukan hal. Dikasih. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh mengingkari janji. Misalnya pas mau bersuara gitu pemimpinnya ngomongnya ini, terus pas jadi pemimpin malah nggak dikerjakan itu tugas sesuai yang dengan dijanji. apa yang Iya, dibicarakan, apa yang diomongin ya. Iya. Sesuai fakta lah. Tidak sesuai fakta ya. Terus apa lagi, Wan? Selanjutnya yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Seorang pemimpin ini harus memiliki intelijen intelektual yang tinggi untuk menghadirkan solusi bagi masyarakatnya. Dan juga yang terakhir yakni tablik. Yang artinya menyampaikan, yaitu pemimpin harus terbuka kepada siapa saja dan tidak tertutup. Jadi menerima masukan atau kritik atau saran dari orang lain. Keren. Tadi aku dengar juga agak miss, agak takjub karena benar, 4 pemimpin itu harus punya 4 tadi. Apa sih tadi, Van? Siddiq, jujur, terus amanah ya dapat dipercaya, terus fatonah, cerdas, terus yang satunya tablik, menyampaikan. Berarti dia menerima masukan dan juga disuarakan apa yang diyakini. Dan itu kalau kita juga harus memiliki dari 4 sifat itu, kita juga harus memiliki suatu sikap kepemimpinan tadi, karena itu juga merupakan amanah bukan dari siapa, dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan dalil dari Quran dari surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas bagian yang lain dengan beberapa derajat. Nah, kata-kata khalifah ini kan jatuh pemimpin. Nah, pemimpin ini harusnya konotasinya itu positif, dalam arti dia bisa mengarahkan, mengelola, mengatur untuk menjadi suatu kebaikan. Jadi sesuai dengan jalur edarnya gitu ya. Karena kalau misal khalifah pemimpin, ya ada sih pemimpin yang jahat, tapi kan berarti itu menyelewengkan arti kata pemimpin itu sendiri kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya kita jadi pemimpin itu juga udah dari diri kita sendiri, bukan dari misal kita menjabat suatu jabatan, bukan dari situ. Jadi kita punya, jadi tujuan hidup kita itu udah ada kata-kata pemimpin. Yang artinya itu setiap kita melakukan sesuatu itu harus memastikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu baik. Jadi contohnya misal melihat suatu keburukan, berarti kita menegur. Kalau kita melihat suatu keburukan kita menegur, kalau misalnya ada kesalahan kita perbaiki dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya ada di setiap orang. Kalau menurutku ini harus di-bold sih kata-kata khalifah ini, sehingga kita setiap melakukan sesuatu itu paham. Karena seseorang itu yang tadi kita bicarain di awal ya, Van. Banyak yang menyepelekan karena nggak ada rasa ketahuan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga mereka itu palingan ya nggak apa-apa gitu ya. Iya, betul banget. Nah, jadi kita harus punya suatu sense hal itu. Aku juga tadi tertarik dengan kata-katanya Alvan yang ada sifat yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Nah, ini sesuai dengan dalil Quran dalam surat Al-Anfal ayat 8. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Karena amanat ini, itu tadi ayatnya ya, karena amanat ini sebenarnya sama kayak janji, yang dimana nanti pasti bakal ditagih ya, Van ya? Iya, ditagih. Terus nanti dipertanggungjawabkan. Nah, kata-katanya tadi kan sedang kamu mengetahui. Jadi kalau kamu mengetahui kalau kamu punya amanah, harusnya itu dipatuhi, karena kayak ibaratnya hutang yang nanti juga kamu bakalan ditagih di akhirat nanti. Nah, 3. Oke, Van. Kalau menurut kamu ini bagaimana sih implementasi dari sifat kepemimpinan tadi? Kepemimpinan yang benar itu kalau diterapin di setiap kehidupan sehari-hari itu gimana, Van? Ya, kalau diterapin di kehidupan sehari-hari itu kita itu harus selalu bersikap tanggung jawab atas apa yang kita laksanakan. Harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Jadi ya kita itu harus
selalu senantiasa mengerjakan dengan tekun apa yang tugas diberikan oleh kita. Selanjutnya yaitu kita itu harus jujur dalam perbuatan, tindakan, perkataan. Nah, jujur ini itu sangat-sangat penting ya, agar kita ini tidak menimbulkan fitnah bagi setiap masyarakat. Betul. Dan itu yang bisa diimplementasikan ya. Jadi adanya kejujuran, sikap tanggung jawab. Jadi kalau di masyarakat nanti timbul rasa trust, rasa dipercaya, sehingga apa yang kita misalnya jadi pemimpin, kalau kita memimpin orang itu jadi mau melakukan sesuatu apa yang dikerjakan. Selain itu juga nanti bisa timbal balik kan. Jadi karena kamu sudah percaya, biasanya orang juga akan tidak kehilangan rasa kepercayaan, juga nggak semena-mena kayak karena kita udah saling percaya gitu ya. Jadi menurutku kata Alvan tadi sih. Terus juga mungkin bisa diimplementasikan kehidupan sehari, kayak mulai sekarang bisa mengatur segala sesuatu, juga mempersiapkan sebelumnya, sehingga apa yang kita lakukan itu nggak amburadul, nggak cuman, karena kepemimpinan ini adalah yang kuncinya yaitu bagaimana kita memimpin baik apa yang kita kerjakan juga diri kita, sehingga yang dipimpin itu bisa berjalan sesuai dengan edarnya, sehingga apa yang kita lakukan itu enggak amburadul atau enggak, dan bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya gitu. Bisa tetap. Nah, oke, untuk penutupnya gimana nih, Van? Menurutmu anak-anak harus gimana nih, Van? Terus ada yang mau ingin sampaikan buat remaja saat ini, Van? Ya, untuk remaja saat ini, kepemimpinan itu bukanlah suatu keistimewaan, tetapi kepemimpinan adalah tanggung jawab. Ia juga bukan fasilitas, tetapi pengorbanan. Kepemimpinan juga bukan kesewenangan untuk bertindak, tetapi kesewenangan untuk melayani. Kepemimpinan juga adalah keteladanan dalam berbuat dan kepeloporan dalam bertindak. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan penyesalan dan kerugian, kecuali mereka yang menjalankannya dengan baik serta mereka yang menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Benar. Jadi kita udah benar-benar melakukan suatu amanah tersebut, nanti pasti dapat imbalan dari Allah, baik itu kalau kita melakukannya baik atau buruk ya. Jadi kan ada penyesalan, selain itu juga nanti dapat yang dia dapat kalau dia memimpin yang baik. Nah, itu saja teman-teman. Jadi kita sebagai remaja harus memiliki rasa kepemimpinan, sehingga kita bukan menjadi orang yang remeh-temeh dalam arti menyepelekan segala hal, sehingga kehidupan ini pasti akan berjalan jauh lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai sini saja berkaitan dengan episode kali ini. Kami mengucapkan barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.